tiap hari ketemu ya. Baik, ini hari guru spesial guru ya. Jadi saya menyapa ada 3 guru ya. Pertama guru aktif, juga guru di Alsante. Kemudian ada dulu bukan guru, tapi sekarang jadi guru. Nah, jadi dulu ada guru, sekarang nggak lagi. Jadi kami sapa dulu yang guru seumur hidup ya. Artinya guru di aktif dulu juga guru sekarang. Saya sapa Pak Budi Purnomo, juga seorang guru, dan alhamdulillah juga sekarang jadi. Saya sapa dulu Pak Budi Purnomo. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ini Ustadz. hari ini spesial guru, hari guru. Hari Jadi Guru. kami mohon kepada semua guru yang dulu aktif guru dan sekarang juga guru kami berikan prioritas utama. Silakan Pak Budi Purnomo. Apa Baik, Pak bedanya, Ustadz. Pak Budi, apa bedanya guru dulu di aktif yang ngajar umum sama guru saat mengajarkan Al-Quran? Apakah ada perbedaan? Silakan Pak Budi. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam. Sebelumnya kita doakan Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat beserta keluarga Amin, dan amin. untuk kita semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita memperingati Hari Guru dan alhamdulillah yang tampil juga seorang guru Bu Etimar. Ya, Ya, yang Pak Budi. mengajar juga Penampilannya, seorang guru. iya, Ya. jadi beliau tampil hari ini luar biasa, apa namanya, mensyukuri gurunya gitu. Jadi tampilnya dengan Ya, senyum, dengan ceria, ya Bu Etimar ya. ya, Nah, jadi amin. Ya, Pak Budi. selamat Bu Etimar. Makasih banyak, Pak Ya, Budi. kemudian yang pertanyaan Pak Ustadz tadi, jadi alhamdulillah Pak Ustadz, saya juga nggak menyangka kalau kita setelah pensiun seperti ini ya Uni ya. Iya. Jadi kita dulu setelah pensiun ya sudah. Mm-mm. Kita pensiun tahun 2020. Sebelum ngaji ini Pak Ustadz, ya paling Mm-mm. kita membaca Al-Quran habis maghrib, kalau enggak nanti habis Mm-mm. subuh gitu aja Iya, kan. baca artinya. Baca artinya, mendengar Hmm. pengajian, mendengar yang lucu-lucu di TV, ya gitu-gitu Pak Ustadz. Jadi Oh. kita belum ada apa ya istilahnya yang stabil gitu belum ada. Nah begitu ketemu dengan Pak Ustadz, kemudian Mm-mm. diberikan ilmu oleh Pak Ustadz, kemudian alhamdulillah juga diberikan tugas oleh Pak Ustadz mendampingi. Jadi kita karena sudah pernah jadi guru, sudah pernah menghadapi situasi, jadi alhamdulillah kita on saja gitu Pak Ustadz. Jadi kita insya Allah ya bisa lah gitu memegang. Hanya bedanya kalau dulu kan murid Pak Ustadz ya. Ya, Tapi kalau nggak bisa ya kadang kita marahin, omelin gitu kan. Kita marahin. hukum seperti yang Kalau Uni dulu bilang nggak tadi. apa-apa ya, Pak Budi. Kalau sekarang jangan, bahaya. Dulu kalau anak nggak murid, nggak ngerjain tugas, tahun-tahun 80-an 5 itu, kita masih berani tuh, berdiri Iya. kelas, angkat kaki satu. Ya, Sampai Nah, sekian lama, pegang kuping, masih ada itu Pak Ustadz, kita ya, masih ya. masih Dan berani saya menghukum mengalami Pak seperti Budi. itu. Ya, jadi kita beranilah seperti itu. Karena misalnya usil sama temennya, kita bisa memberikan hukuman. Tapi kalau mm, sekarang mungkin beda ya situasinya. Nah, kemudian kembali kepada tugas Pak Ustadz yang kami sekarang menghadapi teman-teman. Ya sama, insya Allah dengan Uni sama. Jadi kita menganggapnya kita teman, tidak ada kita guru, tidak ada murid seperti Pak Ustadz sampaikan. Bahkan Pak Ustadz pun juga menganggap kami-kami ini teman-teman semuanya gitu Pak Ustadz ya. Tidak Ya, ada istilahnya murid dan guru, tapi iya. kita komunikasi dengan baik. Dan kami alhamdulillah diberi tugas Pak Ustadz dan memang usianya beda-beda. Tapi nggak setua atau nggak eh, maksimal dari kelasnya Uni ya sampai 88. Kami paling tinggi 72. Pak Dr. Heri hmm, itu 72, Bu Haja Nur, dan teman-teman yang lain. Nah, kami biasa saja, artinya kita komunikasi seperti yang Pak Ustadz ajarkan, jadi kita sabar, kalau belum paham ya diulang seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Pak Ustadz saja kadang suruh minggir, kemudian ya kan minggir Pak Ustadz, nggak kelihatan. Itu kalau di sekolahan kan nggak bisa itu Pak Ustadz. Oh iya, iya, Kalau di sekolahan nggak bisa dikemplang muridnya ngomong begitu kan. iya. Jadi sebegitu indahnya kita berkomunikasi dengan teman-teman di kelas, Mm-mm. sehingga kami tidak merasa bahwa kita guru, teman-teman itu murid tidak ada. Jadi kita bisa komunikasi dengan baik, dan insya Allah teman-teman juga baik. Kalau misalnya berkurangnya siswa atau berkurangnya teman-teman itu, seperti yang Pak Ustadz sampaikan itu adalah
seleksi alam gitu kan. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena memang ada sesuatu dan lain-lain. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Insya Allah kami Ya, apa istilahnya makmum dengan Pak Ustadz lah segalanya. Jadi Ya, kita belajar sabar, kita belajar membuat apa namanya yang kita temani belajar itu adalah teman kita dan seterusnya. Kita nggak ada yang merasa apa dan merasa lebih tinggi dan seterusnya. Demikian Pak Ustadz. Terima makasih Pak kasih. Budi. Ya Pak Pak Ustadz. Budi, saya juga Ya. anak seorang guru Pak Budi ya. Oh iya. Ibu saya SD. Jadi pada saat ini ada dua, yang selalu ingat saya, ibu saya. Ibu saya juga guru SD dulu, SD nomor 39, beliau kepala sekolah. Jadi saya Iya. sering waktu kecil dibawa ke sekolah, dibimbing umur 5 tahun yang berjalan, didudukin di depan, dia ngajar. Saya ngeliat dia ngajar. Kadangkala dia melempar kapur, kan dulu ngajar pakai kapur Pak Budi. Iya, iya. Dia lempar kapur ke pojok belakang sana. Ternyata muridnya sedang ngobrol. Kadang-kadang guru yang lain melempar penghapus papan Pak Budi. Ah, iya, betul betul Pak Ustadz. Melempar penghapus papan tapi tidak kuat melempar saya. Habis itu antar kiri lagi, dia suruh ngantar lagi. Jadi kita dilempar pakai hapus papan, lalu hapus papan itu kita antar lagi baik-baik ke kita. Saya ngelihat itu. Kemudian saya dengan seorang guru dulu di SMP, satu saat saya capek, bagaimana kurang malam, kurang tidur, saya sedikit tertunduk. Lalu guru itu berhenti mengajar. Akhirnya teman kelas saya nyenggol saya. Pak Nazar, diam. Pak Nazarudin namanya. Sempedabia, bagi Sempedabia yang ada di sini, tahu Pak Nazarudin. Lalu saya berdiri, dia tatap lama, tajam tatap saya, ketakutan saya. Dia bilang tangan, sini kau. Maju saya ke depan. Yang ngajar waktu itu Aljabar. Terangin. Di pikiran saya waktu itu nggak mengikuti, berarti nggak tahu. Mungkin habis itu saya akan bisa disetrap atau dihukum. Namun saya bisa nerangin. A tambah B kodrat sama dengan A kodrat tambah 2AB tambah B kodrat. Lalu kok tahu kamu? Kan belum diajarin. Saya sebelumnya sudah belajar, Pak. Jadi kamu sudah belajar. Kenapa kamu tidur? Saya tadi malam jaga ibu. Sakit, Pak. Di rumah sakit, jadi saya kurang tidur. Akhirnya dia minta maaf. Saya suruh duduk lagi. Nah, ibu saya meninggal pas dekat hari guru. 7 November 1975. Jadi 2 hari lagi saya mungkin ingat ibu sudah meninggal. Jadi seorang guru yang di hati saya tetap ada. Ya Pak Ustadz. Jadi saya juga keturunan guru. Dan peserta saya, sekali lagi Bapak Ibu, tidak pernah ada grup namanya santri. Saya tidak menganggap Bapak Ibu murid saya, tapi yang saya anggap adalah peserta. Kenapa saya namakan peserta? Nah, prinsip saya tahu 1 hari dari Bapak Ibu semua. Karena keduluan 1 hari aja. Besoknya Bapak Ibu sudah tahu. Jadi namanya peserta. Coba lihat di grup. Dari awal sampai sekarang tidak ada, oh murid-murid alasannya offline 15. Tidak ada. Murid-murid alasannya offline 13. Nggak ada. Namanya peserta. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Ya. Saya mengatakan itu ada sebuah pengakuan saya bahwa orang yang ingin belajar Quran itu adalah orang-orang spesial. Jadi saya tidak mengatakan dia murid saya. Saya khawatir juga. Saya ini bukan guru. Karena latar belakang saya bukan guru, maka saya tidak menamakan peserta saya adalah murid. Walaupun ibu-ibu, mungkin bapak-bapak mengatakan guru, tapi saya sendiri dalam hati saya adalah cuma 1 jam dulu dari bapak ibu. Jadi sekali lagi, itulah ya saya. Jadi sekali lagi, pada IMSI, jangan mungkin disebut saya guru besar, ini mungkin secara umum ya, jangan guru besar, guru biasa. Saya belum besar, karena banyak hal di aturan ini yang saya tahu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang jadi MC jangan guru besar lagi, guru biasa aja ya. Makasih Pak Budi, semoga Pak Budi Pak Ustadz. menjadi Makasih, Pak aset. Budi. Berikutnya saya sapa jadi guru juga Bu Rita Herlinda, yang dapat nilai utama dulu. Silakan Bu Rita. Hari ini KMP 23 saya mohon izin kita menyapa guru ya. Silakan Bu Rita Herlinda. Ya, terima kasih Pak Ustadz kan. Ah, Guru lagi, pensiun guru. ya, dulu aktif guru, sekarang jadi guru. Silakan Bu Sekali Rita. ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan kaget Pak Ustadz. Ya, hari ini hari guru Bu. Saya juga Iya, kaget. enggak, saya begitu. tadi lagi ngelihat tugas yang tugas yang dikirim oleh online 15. Begitu langsung dipanggil jadi saya kaget.
Baik Pak Ustadz, Assalamualaikum. Pertama-tama doa yang terbaik selalu kami sampaikan kepada Ustadz dan keluarga bersama kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Eh, Pertama saya mengucapkan selamat dulu untuk kepada Heavy Mal. Ibu Yanimar ya, Heavy Mat, Heavy Mat. Ya. Yang tampil pada pagi hari ini dengan sangat baik sekali dan Alhamdulillah. walaupun ayatnya pendek tapi penguraiannya itu bagus gitu. Itu yang paling pokok ya Pak Ustadz ya. Ya. Belajar dari yang pendek dulu, Bu Rita. Ya, betul. Saya kalau lihat ingat Heavy Mart ini nama Heavy Mart, saya ingat di Bukit Tinggi itu ada supermarket yang namanya Heavy Mart. Apakah ini yang punya Heavy Mart? Udah. Iya, ada di Bukit Tinggi namanya Heavy Mart Pak Ustadz. Heavy Mal ini adiknya Bu Indomart. Iya, karena kalau di Sumatera Barat kan nggak ada Indomaret, nggak Oh, ada. nggak ada Ya, ya? di Sumatera Yang Barat ada nggak kan, ada. yang ada kan market-market pribadi-pribadi. Nah, jadi makanya ada salah satu namanya Evi Mart. Saya pikir, oh jangan-jangan Ibu Evi Mart ini yang punya Evi Mart di Bukit Tinggi. Kita berada di alasan. Iya, baik. Ya. Selain itu juga saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu guru yang maupun yang sudah masih aktif maupun yang sudah pensiun dan juga Ya. kepada guru-guru yang ada di Al Hasani, guru-guru tahsin maupun guru gramatikal yang telah berjuang untuk kita semua sehingga kita bisa eh, lebih baik lagi dan lebih bisa memahami kandungan isi Al-Quran. Dan ini semua adalah berkat dari Ustadz Haji Rizal Asasani yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang setimpal dan apabila nanti Allah, kita husnul khotimah dan Ustadz apabila nanti sudah masuk di surga jangan lupa cari kami gitu aja. Dan sebaliknya. Apa bedanya guru waktu di umum sama guru di Al-Quran berita? Oh beda Pak Pengalaman Ustadz. berita. Hah? Kalau waktu jadi guru di sekolah ya biasalah kita kalau suka marahin murid sih biasa ya Pak Ustadz ya yang nggak buat Ya. PR, yang nggak PR walaupun nggak dihukum dengan yang badan, tapi setidak-tidaknya ada hukuman lah tersendiri buat mereka supaya mereka ada tanggung jawab mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Dan karena di situ kan ada nilai Pak Ustadz. Ya. Nah, kalau di Al Hasani kita tidak perlu ada nilai. Ya. Yang penting kita belajar bersama, bisa bersama, dan kemudian juga eh, kita selalu merupakan satu keluarga. Kalau di alasan ini yang saya rasakan seperti itu. Walaupun kenal dengan ibu-ibu ya atau bapak-bapak yang ada di alasan ini hanya lewat Zoom, tapi rasanya serasa dekat gitu. Rasanya sudah lama sekali berkumpul. Padahal hanya ketemu di Zoom ini saja. Tapi kalau 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 kita lihat dalam sehari-hari dan terutama saya kalau tidak buka Zoom rasanya ada salah satu yang hilang dalam diri saya gitu Pak Kurang. Ustadz. Kalau seandainya pagi ini saya tidak sempat untuk atau ada keperluan, terus saya tidak buka Zoom, tidak bisa ketemu dengan teman-teman atau sahabat-sahabat alasan ini semua, rasanya ada satu yang hilang dalam diri saya. Itu yang saya rasakan Pak Ustadz. Dan Dan mudah-mudahan ini paling awal masuknya di Zoom. dan mudah-mudahan persahabatan kita di Al-Sani ini sampai nanti di jannahnya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja kali Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. guru berikutnya sesama Pak Master Jayasmen. Dua guru dulu dan sekarang juga. Assalamualaikum Pak Master Jayasmen. Pak Master Jayasmen monitor. Pak Master, jauh udah berangkat? Jauh ini ya. Pak Joko Suranto izin ke saya ya tadi malam, dia izin dan mereka perjalanan ke kampung halaman ya. Saya sapa guru-guru sekarang yang dulu juga guru ya. Bu Rita Kesuma. Assalamualaikum Bu Rita Kesuma. Dahulu guru, sekarang juga menjadi guru. Assalamualaikum Bu Rita Kesuma. Monitor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nah, ya. ini juga seorang guru, dulu diaktif, dan sekarang insya Allah jadi guru juga di kelas offline 15. Silakan berita semua, apa pengalaman guru dulu pada saat aktif, dan sekarang jadi guru di Alasan di Pakuan. Iya, Silakan. terima kasih Bu ya. Sebelumnya saya mendoakan semoga Bu ya, sekeluarga dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Saya terharu sekali Bu ya pagi ini Bu ya. Ya, Ini sebenarnya saya udah 3 hari kurang sehat, mah saya kambuh, maka saya off cam terus dari pagi. Nah, terus begitu mendengar puisinya Bu Wati itu, Masya Allah, salut sama Bu Wati. Nah, saya sharing tuh berbagi pengalaman saya jadi guru ya Bu ya. Alhamdulillah saya selama menjadi guru itu berbagai generasi sudah saya lewati Bu ya. Dari generasi milenial dan generasi Z, Gen Z sekarang itu ya Bu ya, ya. Nah, kemudian itu Bu ya, walaupun perbedaan usia mereka itu tidak begitu jauh, tetapi perilakunya memang memang sangat-sangat apa sekali Bu ya, sangat jauh sekali. Jadi kalau zaman-zaman dulu kita ngajar itu, gitu kita masuk, kita udah udah dengan wajah serius, ya silakan anak-anak kita belajar, kita mulai pelajaran kita hari ini gitu. Nah, mereka udah pada siap-siap. Tapi kalau Gen Z enggak Bu ya, gitu kita ah, masuk umbuk-umbuk dulu Bu ya. Minan dan Ananda sekalian sudah siap belajar hari ini? Belum Bu. Ada kenapa belum? Nah, sekarang Bu cerita dulu Bu, gini 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 Bu. Oke, 5 menit. Sudah itu nanti giliran Ibu. Ya. Nah, cerita apa? Nah, cerita mereka itu rupanya itu Bu ya. Sistem ya, pembelajaran sekarang itu tidak seperti kita dulu. Kalau ya, kita dulu kan guru kita banyak memberi masukan-masukan ke ya. batin kita ya Bu ya, banyak bercerita pengalamannya apanya nah gitu. Nah, jadi yang mereka ingin tuh gini, Bu, cerita Bu, kenapa kok Ibu sampai jadi guru? Ibu kenapa nggak jadi dokter? Apa Ibu nggak jadi ini? Gitu Bu ya. Nah, cerita terus udah gitu dah 5 menit kita mulai ya. Nah, tapi mereka kalau sudah begitu Bu ya, nah itu artinya gitu, yang dinyo awak laluan, yang diawak awak awak Nah, iwan gitu. Nah, jadi kita yang mereka kita ikuti, nah yang kita 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 jalani gitu. Nah, kemudian sekarang di Al Hasani Bu ya, saya pertama ya begitu ditelepon sama Bu Meli, saya itu ada sedikit keraguan. Bisa nggak ya saya jadi pendamping Buya gitu dalam membimbing teman-teman di sini. Nah, tapi saya rubah mindset saya Buya. Saya di sini sambil belajar. Saya sambil mengasah pengetahuan saya yang mungkin masih masih apa. Jadi saya sambil belajar begitu. Dan ternyata Buya itu yang cara menghadapi yang ibu-ibu, bapak-bapak sekarang yang luar biasa hebat itu Bu ya, itu mereka ya memang sistem pembelajaran lama itu nampak Bu ya, rasa tanggung jawabnya, rasa apa ya, rasa ingin tahunya gitu, rasa eh, ya terutama rasa apa totalitas tanpa batasnya itu gitu gitu Bu ya. Nah, terbukti dari PR-PR itu mereka apa kerjakan terus nah, yang nggak ngerti itu mereka japri, mereka telepon gitu Bu ya. Nah, itu hmm, satu kebanggaan bagi kami guru Bu ya, karena dulu waktu awal-awal mengajar saya seperti itu Bu ya. ya. Anak-anak yang nggak ngerti materi yang saya ajarkan itu nanti ke kantor Bu, Bu ini saya belum ngerti Bu, gimana nih Bu genetika ini Bu? Oke, gini 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 gini. Nah, di generasi Gen Z itu nggak ada Bu ya, Ya, nggak ada. Mereka nggak ada, nggak apa, mereka pokoknya eh, nanti bisa cari di Google. Nah, nanti bisa googling gitu aja. Jadi keberadaan kita sebagai guru itu memang sedikit terapakan. Nah, jadi saya di sini, aduh saya seperti kembali ke masa-masa awal-awal saya jadi guru. Saya begitu ini rekan-rekan saya di apa sifat ingin tahunya itu begitu tinggi gitu Bu ya. Nah, terakhir saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua Bapak Ibu guru, baik
guru tahsin, guru pembimbing, dan guru-guru baik yang masih masih dinas maupun yang sudah pensiun. Oh ya Bu ya, sebelum lupa, Ibu Evi Mar ini konco Dambo nih Bu ya. Ah, Niepi, selamat Sohib, ya Niepi. Sohib, Sohib dari suami Bu Rita Kusuma. Iya, ini konco Dambo, tapi udah dia sekarang lagi kontrol ke ya, rumah sakit. Kalau apa tadi Ya, dia, salam ya, iya, iya salam. nih. Tadi Ya di Rita, awal-awal udah mendengar ini yang tampil, iya. ya Rita, Iya, makasih. iya selamat ya Ya. Niepi. ya. Iya, Yo Dinda. Saya iya. kalau lihat guru ya, ada guru perkesan saya ya. Pada saya SMP, saya baru tahu sekarang kenapa saya berlaku seperti itu. Jadi ada guru ilmu ukur dulu waktu tahun saya belajar tuh ilmu ukur dan aljabar. Iya. Jadi guru ilmu ukur ini dia bawa penggaris dan bawa jangkar yang pakai dari papan itu ya, dari kayu. Kayu, ya. Nah setelah dia ngajar, dia bilang direktur sekolah Pak Jenal Arifin yang dari SMP dia tahu. Setiap dia habis mengajar, dia langsung pergi, Zal, bawain antar ke kantor saya. Lalu saya antar. Lama saya pikir kenapa saya disuruh. Ternyata saya di mata dia pada saat terakhir dipanggil saya, kamu lah yang paling hebat mengukurnya yang saya ajar. Gitu. Jadi, oh begitu saya. Jadi setiap dia mengajar saya itu selalu saya antar. Jadi kadang pada saat saya antar ke dia ngomong sih. Kadang 2 garis lurus dipotong oleh garis lain. Maka sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berseberangan sama besar. Saya masih ingat itu. Lalu teorinya QED. QED itu Kira demonstran. Artinya kalau satu teori mengukur itu terbukti, maka namanya QED. Nah, pada saat QED itu, kalau saya misalnya terbukti mencolong, maka teman-teman mengatakan, QED, terbukti. Itu kesan saya dengan Bu ya. Iya. Nah, iya Bu ya, kalau kita dulu kan senang ya Bu ya, kalau Ya. guru minta tolong atau apa. Tapi kalau Gen Z itu enggak Bu ya. Ya. Kalau dia dipakai kita panggil, nah itu ibu kok pasti nyuruh aku mah. Gitu. Sampai kuliah saya tetap di guru matematik saya tetap disuruh ngapus papan. Tapi pada saat ngapus papan itu penghapus papan dilempar ke saya. Itu hapus gitu. Nah, jadi senang dia kalau karena mungkin saya banyak penuh perhatian pada saat dia ngajar. Dan sudah itu saya tidak pernah menghafal. Namanya aljabar mengukur nggak pernah menghafal. Karena ilmu itu bukan hafalan, tapi adalah pemahaman. Baik, Pak Master Jasmine, saya mau sapa guru dulu. Pak Master Jasmine, monitor. Tadi saya lihat mungkin hari ini sekarang ini Pak Master, monitor Pak Master, jadi guru juga dan sekarang juga Pak Master, monitor. Oh, baik. Kalau gitu saya sapa satu dulu orang profesional, sekarang jadi guru. Nah, gimana Pak? Jadi tadi kan guru sama guru, sekarang saya sapa seorang profesional, kemudian menjadi seorang. Saya sapa Bu Nel Ermawati. Bu Nel, Assalamualaikum Bu Nel, monitor. Bu Nel Ermawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari Ustadz. ini hari guru, Bu Nel. Selamat hari guru. Ya, Pak Ustadz. Ya. Nah, Bu Nel ini dulu bukan seorang guru. Beliau seorang profesionalisme, dari seorang dokter. Nah, sekarang tiba-tiba menjadi guru di Al-Quran. Silakan Bu Nel. Ucapan selamat Ya. dulu kepada Terima kasih Pak Ustadz. Pertama saya ucapkan selamat Hari Guru. Pertama kepada Pak Ustadz Rizal Hasani ya, yang luar biasa. Yang seperti kata Bu Wati tadi telah merubah ya. Mungkin terutama saya tidak terfikir di akhir usia saya akan berada di komunitas ini gitu. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz ya. sama-sama Bu Nel. Pak Ustadz tidak hanya mengajarkan materi, juga mengajarkan kesabaran kepada saya ya. Karena seperti Pak Ustadz bilang ya, saya yang tidak berlatar belakang sebagai guru ya. Jadi selama lebih dari 30 tahun ya di manajemen kesehatan, manajemen rumah sakit, di mana ya namanya rumah sakit ya, kita ingin cepat-cepat selesai kan gitu. Semuanya ingin serba cepat ya. Bagaimana agar pasien tidak terlantarkan gitu. Nah, jadi itu yang masuk ke dunia ini gitu ya. Jadi pertama juga kaget ya. Dia bisa cepat-cepat ya. Ya, jadi pertama juga agak kaget ya. Jadi tapi
prinsip saya sama dengan ibu-ibu yang tadi ya. Jadi eh, apakah saya bisa gitu ya, karena tidak punya latar belakang sebagai guru, tapi dengan keinginan bahwa dengan kita membantu itu mungkin kita belajar lagi gitu, lebih banyak belajar, lebih banyak lagi diulang-ulang oleh Pak Ustadz gitu kan, karena kita pertama didampingi Pak Ustadz ya. Nah, jadi itu eh, yang memotivasi saya gitu untuk menerima tawaran Pak Ustadz waktu itu ya, untuk mendampingi teman-teman waktu itu di kelas M1 dan M2 ya, ada dua kelas malam. Eh, jadi itu yang saya rasakan Pak Ustadz ya seperti tadi. Jadi saya menyadari kekurangan saya selama mendampingi Bapak Ibu di Alasani itu kurang sabar Pak Ustadz ya. Jadi saya belajar sabarnya banyak dari Pak Ustadz ya. Eh, itu eh, mungkin tidak bisa cepat gitu ya dalam waktu yang cukup lama juga. Jadi untuk ini mungkin saya mohon maaf gitu kepada teman-teman ya yang dari M1, M2 dulu yang jadi sekarang jadi grup Mai Malam ya. Dan juga teman-teman dari SAA ya yang dari Agustus. Mungkin dalam saya mendampingi ya, saya tidak mengatakan mengajar karena saya juga belum rasanya belum pantas disebut guru ya. Dalam mendampingi Bapak Ibu mungkin ada rasa kurang sabar gitu, mungkin ada suaranya agak 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 keras gitu ya. Jadi ini mungkin kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena mungkin belum bisa menjadi pendamping yang apa namanya itu ya, yang sabar gitu dan yang lain. Tapi insya Allah saya akan berusaha untuk itu gitu ya. Eh, jadi mungkin itu Pak Ustadz ya. Jadi kemudian selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada guru-guru yang lain ya. Di sini ada guru saya Pak Joko, Mbak BP yang memeriksa PR saya dulu ya. Teman-teman saya yang sama belajar waktu itu ya, ada Bu Wati. Dan tadi juga terima kasih Bu Wati telah membacakan puisi yang mewakili perasaan kami semua ya terhadap Al-Hasani yang diprakarsai oleh Pak Ustadz ya, di mana ini merupakan pintu masuk bagi kami, bagi kita untuk menyelami samudra Al-Quran yang ternyata Masya Allah luar biasa. Di dalamnya indahnya sehingga menyebabkan kita kadang-kadang lupa waktu gitu. Jadi itu rasanya suatu kebahagiaan yang luar biasa ya, yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata ya. Kalau kita sudah bersama Al-Quran ini luar biasa. Jadi mungkin demikian Pak Ustadz. Terima kasih kepada Iya. dan kepada Bapak Ibu semua, baik guru Tasin maupun guru apa namanya pendamping ya, dari pendamping Tasin maupun pendamping Al-Hasani dan semua guru yang ada di sini ya, yang peserta yang guru yang ada di sini, tentu Bapak Ibu luar biasa dari muda sudah berjuang ya sebagai seorang guru untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi sekali lagi selamat Hari Guru. Semoga semuanya menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin Pak Ustadz dan terakhir terima selamat kepada Bu Evimar ya. Ya, Terima kasih Bu Nel. ya tadi sangat lancar, jelas, mumtaz ya. Ya Bu Nel. Ya, Aduh, semoga nanti pendek kita ya, Jan. diskusinya ya. Mungkin demikian ya. Terima kasih. Ya, Pak makasih, Ustadz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa satu lagi ya, yang tadinya tidak pernah membayangkan dia seorang guru, tiba-tiba menjadi seorang guru. Saya sapa Ibu Espiralda. Assalamualaikum, Bu Ira. Bu Ira, monitor. Bu Espiralda. Ada. Pak sudah masih di mute. Ya, silakan Bu Ira. Tadinya tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang guru, ternyata sekarang tiba-tiba menjadi guru. Nah, bagaimana rasa? Malah bukan guru biasa, guru Al-Quran lagi. Silakan Bu Ira. Selamat Assalamualaikum kali guru. warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaget juga nih dipanggil Buya. Ya, saya kenal. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Iya, selamat Hari Guru ya, Buya. Yang ya kita banggakan ya, yang paling kita banggakan di Alasan ini. Nggak tahu apa yang mau diomongin Buya. Bagi Ibu, Apa yang Bapak-bapak. terasa, Bu Ira,
dulu Iya, nggak Buya. jadi guru, sekarang tiba-tiba menjadi guru Al-Quran. Apa yang kebayang? Padahal dulu Iya. nggak pernah terbayang menjadi seorang guru Al-Quran. Ya Nah, memang nggak pernah kebayang Bu ya. Sampai sekarang juga aneh kalau dibilang guru. Iya, karena saya ngerasanya ya kita belajar bersama aja di kelas itu gitu ya. Cuman ya, ya karena eh, Buya memberikan kepercayaan gitu ya, memberikan kepercayaan bahwa oh nih si Irani mampu gitu. Tapi itu malah buat saya malu Bu ya. Eh, Masih banyak yang harus saya pelajari gitu ya. Apalagi waktu di awal-awal itu nggak nyangka banget gitu Bu ya. hmm. eh Minta jadi pendamping itu, Masya Allah. Takut Bu ya, takut. Eh, eh. Sekarang ya dijalani aja, udah terasa senang gitu ya. Karena kita menikmati Al-Quran itu. Mungkin ya karena juga ya udah apa ya, menghayati lah gitu ya arti Ya, Al-Quran itu sehingga kita juga senang gitu berbagi sama teman-teman di kelas gitu. Ira juga di sini udah nganggap teman semua, saudara yang nantinya ya akan ke akhir nanti hidup yang kita di akhirat nanti Bu ya. Eh, Kalau yang teman-teman yang dahulu zaman kerja gitu ya, udah udah kalau ngajak-ngajak gitu hampir sudah nggak pernah iya, dipenuhi gitu ya. Apalagi waktunya itu kebetulan kan juga memang hari libur. Nah, jadi mungkin Allah melindungi kita juga mau kemana-kemana gitu. Nggak usah Ira di rumah aja lah online gitu kan ya Bu ya ya. Begitulah ya. seolah-olah saya merasa begitu ya. Jadi terima kasih Bu ya sudah eh, mentransfer ilmunya kepada kita-kita semua. Semoga menjadi amal jariah buat Buya semuanya. Amin, amin. Ya, begitu aja Buya. Ya, Sehat Bapak lagi. Ibu semuanya, Ya. hari ini hari spesial, jadi juga treatmentnya juga spesial. Bisa mohon maaf kepada teman-teman mungkin yang sudah siapkan puisi dari KMP 23. Ya, kita hari ini kita spesialkan ya. Kita berikan penghormatan kepada Hari Guru ini, guru-guru kita, karena tanpa guru kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Guru Oh lah ya yang Buya, memberi. ini Buya Ya, maaf ke ini Bu Heavy Mar, Ira ucapkan Ya, Ira. ya, ya. selamat ya. Ya, Bu Ira, kita sama-sama di Sentul. Mei Sentul, iya pernah ketemu 2023. di Sentul. Iya nggak Satu nyangka kamar. juga nih Bu ya, memang betul yang disampaikan Bu Evimar on off ya. Di awal itu Ya. juga Iya. ketemunya di Sentul. Terus mana kok Bu Evimarnya nggak kelihatan lagi gitu. Nah terus sempat telepon Ira tuh, Iya, Bu minta Ira gitu. Oh minta ini Bu, gabung ke Tangsel melalui Bu Ira kan? gimana caranya Bu Ira gitu. Iya Bu masuk Ya, aja ada kelas baru sekarang gitu. iya. Lewat Bu Alhamdulillah Sispa Bu nanti Evi. gitu. Iya. Ya. Alhamdulillah Ya, Bu Evi. malam kemarin Bu Evi nggak gabung Ya, itu. Padahal Bu Ira ada di dalam ya. Di Iya, Tangsel cuma sekarang kemarin. juga suka muncul di kelas, di ya, kelas-kelas lain, termasuk di kelas yang kami dengan Bu Evi, sama Bu Evi Mar, Iya. gabung aja Bu, nggak apa-apa, Oh ya, ya. siap. Ah, Siap. Insya Allah. iya. Selamat sekali lagi Makasih ya Bu Bu. Ira. Ya, Makasih Ira. baik Ya. Bapak Ibu ya. Makasih Ibu Bu ya, Ira. ya Tentunya sama-sama. tidak mungkin semua guru-guru sesampaikan karena terbatasnya waktu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tanpa guru kita tidak bisa membedakan mana yang A dan mana yang B. Tanpa guru kita juga tidak bisa menambah-nambah 4 tambah 7 berapa. Begitu besarnya jasa guru kepada kita semuanya. Itu hari ini kita lakukan special treatment kepada guru-guru kita. Itu kita aplikasikan di Zoom. Itu saya mohon maaf pada teman-teman yang mungkin sudah menyiapkan puisi dari KMP 23 terutama sudah menyiapkan apa, kami sekali lagi dengan segala mohon maaf. Kenapa? Lagi kita mungkin satu saja yang saya mau minta perwakilan dari KMP 23 ketua kelasnya saja mewakili teman-teman yang lain yaitu Pak Andi